life everybody. I hope all of you are happy and healthy. Selamat berjumpa kembali dengan English Chamber. Kali ini kita akan belajar how to describe a place. Bagaimana mendeskripsikan sebuah tempat. Pada video sebelumnya ada video mengenai descriptive text. Di dalamnya ada mendeskripsikan binatang. I hope you still remember. And at this moment, we are going to move on to describing a place. Mendeskripsikan sebuah tempat. Untuk mendeskripsikan sebuah tempat, kalian butuh beberapa tips. Sehingga deskripsi kalian nanti akan bagus dan mencakup semua aspek tempat yang ingin kalian deskripsikan. Ikuti tips berikut ini. Yang pertama, di dalam sebuah deskripsi biasanya di awal kita diminta untuk menyampaikan informasi umum. Nah, setelah itu kita tulis apa ya? Nah, supaya deskripsi tempat kalian bagus, kalian perlu melakukan a little research, ya, riset kecil-kecilan ya. You can access the internet and find information about the place that you want to describe. Jadi kalian cari di internet atau di buku atau kalian lihat langsung ya yang tempat yang ingin kalian deskripsikan sehingga nanti kalian akan kaya deskripsinya. Nah, setelah mendapatkan bahan-bahan itu, kalian bisa mengumpulkan hal-hal yang ingin kalian deskripsikan. First, probably you want to discuss the location or how to reach the place. Lokasi tempatnya atau bagaimana mencapai tempat tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah what is the place like. Setelah mendeskripsikan mengenai lokasi atau how to reach the place, paragraf berikutnya kalian akan menyampaikan what is the place like. Seperti apa tempat itu. Kira-kira 2-3 kalimat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung ke pembahasan berikutnya. What can people do there? What can people do in the place? Kira-kira apa saja ya yang bisa orang lakukan di tempat itu. Nah, kalian list data ya, kemungkinan-kemungkinan yang orang bisa lakukan di tempat itu. Yang berikutnya adalah kalian mungkin ingin menambahi informasi-informasi tambahan mengenai tempat itu. Nah, kebetulan contoh yang Ibu sampaikan ini nanti adalah tempat wisata, sehingga poin-poin yang ada ini ditujukan untuk orang yang ingin berwisata. Misalnya what is the place like, kemudian what can people do there. So this is about a tourist object or location for tourists. Nah, untuk tempat-tempat yang lain silakan poin-poinnya kalian buat sendiri. Jadi tidak harus persis seperti ini. Ini adalah contoh supaya deskripsi tempat kalian itu komprehensif, lengkap, bagus. Yang kalian perlukan adalah membuat poin-poinnya. Beda ulangi, general information, informasi umum ya di awal, di paragraf pertama nih biasanya, kemudian paragraf berikutnya bisa kalian buat poin-poin seperti ini ya. Oke, kita lihat sekarang. Alright, so because I'm going to give you an example of how to describe a place, and the place that I'm going to describe is amusement park
tempat wisata ya, taman wisata gitu, amusement park. I'm going to start with the general information. Okay, dusun means village and Semilir means breezy. However, Dusun Semilir is not a village at all. It is a new amusement park in Semarang region. Ini adalah paragraf pertamanya. Judulnya tentu saja Dusun Semilir. Contoh nih ya. Judulnya Dusun Semilir, kemudian ini the first paragraph. First paragrafnya ini sifatnya general, umum mengenai tempat itu. Paragraf berikutnya sekarang. Oke, paragraf berikutnya adalah locations of the place or how to reach the place. Bagaimana sampai ke sana ya. Kita akan lihat, saya sudah meriset dari beberapa data gitu ya, dan inilah hasilnya. Dusun Semilir Eco Park is easy to reach because it is located on the side of the main road. The distance from the downtown of Semarang City is only about 37 kilometers with a travel time of approximately 40 minutes. Ibu sudah meriset tempatnya lewat internet ya. Jarak dari pusat kota, downtown itu pusat kota, ke tempat itu kira-kira 37 kilometer. Jadi dengan melakukan riset kecil-kecilan kalian akan mendapatkan data untuk mengisi deskripsi kalian. Nah, ini semua pakai kosakata yang dan grammar yang sederhana, sehingga mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau yang bahasa Inggrisnya sudah advance, silakan pakai grammar atau kosakata yang lebih advance, lebih complicated ya. Ini Ibu pilih yang sederhana. Oke, setelah informasi umum, kemudian how to reach the place, kita lanjut. What is the place like? Nah, kira-kira seperti apa ya tempatnya ya? Okay, this amusement park is famous for a variety of interesting photo spots that can be enjoyed by tourists who are selfie fans. Nah, mungkin nanti bisa dipermudah ya. This amusement park is famous for a variety of interesting photo spots, misalnya titik ya. Kemudian turis atau selfie fans can enjoy the photo spots, titik. Nah, mau dibuat sederhana itu bisa. Kemudian, however, besides taking photos, visitors can also enjoy performances or delicious culinary delights at Gunungan Resto or Sepoi Food Court. Jadi selain foto-foto, ada juga penampilan ya, dan penampilan itu di situ nanti ada drum band dan macam-macam, ada pameran begitu. Kemudian ada culinary ya, yang enak-enak ya, tempatnya di situ. Nah, ini gambaran mengenai tempat itu seperti apa. Kita lanjut ke paragraf 4. What can people do there? Apa yang bisa orang lakukan di sana? Nah, kita lihat data-datanya. Oh, orang bisa ini. Oke, kita tulis sekarang. Visitors can enjoy many attractions here. First, they can enjoy Senggol Bridge. This unique bridge hangs over the park. Oke, lalu ya berikutnya, they can explore an area called Alun Eropa or European Square. Namanya Alun Eropa, ini diinggriskan European Square. Visitors can see buildings and areas with nuances of Morocco, Mykonos, and Paris. Mykonos itu di Greece ya, di Yunani, di Greece, Yunani. They can also try one of the modes of transportation that is characteristic of the continent, trams, yaitu tram ya, bisa naik tram. Apart from taking the tram, tourists can also take the gondola at the European Square. The gondola will take the passengers across attractive, colorful buildings. Those who like nature, jadi
ini sudah pindah lagi ya. Tadi pertama naik Single Bridge, yang kedua ke Alun Eropa, yang berikutnya lanjut nih. Those mereka who like nature can explore Alas Tirta. It's full of lush trees and shady plants. Alas Tirta has a number of interesting photo spots. One of them is a giant flamingo statue that tourists can ride. If you want to try an adrenaline pumping activity, ini yang lain lagi berarti ya, you can ride the colorful 30 meter slide. Jika kamu ingin mencoba kegiatan yang memompa adrenalinmu, kamu dapat naik perosotan ya, warna-warni setinggi 30 meter atau sepanjang 30 meter. Oke. Sip ya. Lanjut sekarang. Ini paragraf 4. Paragraf 5-nya. Additional information. Okay. Probably because this is an amusement park, so maybe you want to add about the tickets, and then the best time to visit, and then what should people bring and should not bring maybe, and then where to park the vehicles ya. Ini contoh-contohnya dan etc. banyak lagi. Kalian selain menempatkannya di paragraf yang berbeda, mungkin kalian juga bisa menyisipkannya di paragraf-paragraf sebelumnya. Ini contoh sedikit saja ya. The entrance ticket on weekdays is 20,000 rupiah, while on weekends it is 25,000 rupiah. If you are interested in visiting the place, make sure you come early so you can fully explore the place and avoid a long line of a favorite ride. Kalau mau explore full, datang lebih awal ya, supaya terhindar dari a long line, antrian yang panjang gitu ya. Untuk tempat wahana, ride itu wahana ya, wahana-wahana yang favorit. Oke. Itu tadi rancangan kita tadi sudah merancang menjadi 5 paragraf. Kalian bisa merancang 2 paragraf, 3 paragraf, tergantung planning kalian ya, apa yang ingin kalian ceritakan. Oke, jadi inilah hasil akhir dari deskripsi tempat yang kita rancang dan kita tulis tadi. Don't forget to do small research so you can get more information about the things that you want to write. Misalnya kalian ingin nulis tempat rumah kalian sendiri pun, kalian harus melakukan observasi ya, pengamatan. Ada berapa ruang, ada berapa luasnya mungkin ya, letaknya di mana, luasnya berapa, ada berapa lantai, how many floors, kemudian how many rooms, roomnya apa saja, what can people find in each room, what the members of the family do in each room, seperti itu. Nah, nanti kalian deskripsinya akan sangat kaya. Oke, itu penjelasan dari Ibu about the describing a place, and I hope that by observing the video you can get insight of how to make a description about a place. Good luck and see you in the next video.